ini Pak Ustadz, saya kan juga ada keturunan dari orang yang ngerti, pinter gitu dah. Yang punya ilmu-ilmu gitu. Orang tua? Iya, dari mbah-mbahnya. Leluhur? Leluhur ya. Nah itu saya juga sempat pernah diisi itu untuk Sadar diisinya? sadar. Sebenarnya sempat menolak cuman nggak apa-apa, ini amalannya tuh pakai surat-surat atau nah seperti itu. Terus Untuk apa isiannya untuk katanya? keselamatan. Banyak istighfar sama muji Allah ya Mbak Indri ya? Iya Pak Ustadz, terima kasih banyak. Punya dua Sama-sama. anak kan? Satu. Perhatikan anaknya aja. Iya. Sama suami yang baik banget tuh. Betul? Ya. Ya? Fokus buat Alhamdulillah. anak dan suami saja. Sedih wajar. Tapi jangan berkepanjangan. Sudah. Ya? Senyum? Ya? Alhamdulillah. Nggak malu, nggak usah. Ini jadi pelajaran buat semuanya. Marah, kecewa, boleh. Manusia memang bisa marah, bisa kecewa. Tapi jangan berkelanjutan, jangan berlebihan ya. Maafkanlah. Mau mutah. Dibawa ke belakang aja. Ke belakang aja. Udah. Terima kasih Sama-sama Mbak Indri, sama-sama. Terima kasih ya Mbak Alhamdulillah, Indri. tolong dibantu ke belakang ya. Monggo. Ya, alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Dengar kisah hidupnya wajar ya Ustaz. Wajar. Wajar kecewa. Ya di acara ini kadang-kadang kita justru jadi bersyukur alhamdulillah masalah kita tidak seberat itu. Ketika masalah seberat itu nggak semua orang kuat juga. Iya. Cuma ya itu tadi ada makhluk yang memang akhir zaman itu sudah ada. Jadi memang itu tidak sembarangan bisa dikeluarkan dan tidak mampu. Tapi alhamdulillah tadi udah langsung sadar. Alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah sadar mulai lembut. Ya alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Jangan sampai kita putus asa yang berlebihan. Itu jangan karena itu nanti akan masuk Dajjal itu masuk. Itu yang kita bahas tadi ya. Iya. Marah berlebihan, kesal berlebihan, sedih berlebihan. Sedih berlebihan, putus asa. Kemudian ada putus asa. Itu Dajjal masuk. Nah, ciri Dajjal itu satu, ketawa. Nah, itu ciri. Tadi pun ada ya. Ketawa. Nah, itu diciri. Jadi kalau ibu itu ketawa, Dajjal. Tapi alhamdulillah Ustaz, kalau sering ngumpul-ngumpul seperti ini, ikut majelis taklim, bersosialisasi, jadi kalau ada kesedihan bisa cerita, Iya, bisa curhat, cerita. saling menguatkan ya. Insya Allah seperti itu. Yaudah, kita dengarkan cerita berikutnya Bang Ustaz. Boleh ya, ayo. Sebentar, saya lihat dulu. Oke. Masnya yang di belakang boleh maju ke depan. Silakan ucapkan salam dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Zidni dari Jakarta. Zidni. Ya. Usia berapa kalau boleh tahu? 29. 29 tahun. Pak Ustadz mau tanya nih, konsultasi. Saya akhir-akhir ini kan emang sedang mendekatkan diri sama Allah sesuai syariat itu. Ya. Ingin berhijrah, lebih fokus. Cuman untuk sholat tuh emang nggak berat sih. Saya sunnah juga dilakuin. Cuman ketika sholat selalu kurang khusyuk gitu. Oke. Sebentar. Sebelumnya tidak rajin sholat. Sholat sih sholat. Sholat. Iya, cuman akhir-akhir ini yang lebih mau Lebih lagi bertakwa hijrah lagi, ya, itulah lebih hijrah. istilahnya ya. Lebih Tapi hijrah, lebih berat. ditambahin. Enggak, kalau untuk sholatnya sih mau berangkat enggak berat, cuman ketika sholat selalu aja pikirannya kemana-mana gitu. Kurang bisa Iya. khusyuk. Kurang khusyuk, Ya. ya. Enggak Udah tumanina. tumanina, sudah fokus. Saya astagfirullahaladzim, saya fokus lagi, ternyata balik lagi, misal ruku, balik lagi begini. Iya, iya. Selalu begitu. Tapi ini alhamdulillah Was-was. loh. Padahal sebelum sholat juga saya udah baca Anas ya untuk was-wasnya itu. Tapi masih tetap ada Was-was gitu? was-wasnya. Oh, rasanya di sini gitu ya? Iya. Oh ya, oke. Terus ya yang kedua, ini Pak Ustadz, saya kan juga ada keturunan dari orang yang ngerti, pinter gitu dah. Yang punya ilmu-ilmu gitu. Orang tua? Iya, dari mbah-mbahnya. Leluhur? Leluhur ya.
Nah itu saya juga sempat pernah diisi itu untuk Sadar diisinya. sadar. Sebenarnya sempat menolak cuman nggak apa-apa ini amalannya tuh pakai surat-surat atau nah seperti itu terus Untuk apa isiannya untuk katanya? keselamatan misal ada orang jahat gitu. Ya, ya. Ya, Bentuk kasih sayang dari leluhur ya. ya betul. Nah itu takutnya ada yang sesuatu yang musyrik atau Ya, ya, ya. ya di luar syariat gitu. Iya, Ustaz. iya. Terus Ada lagi? iya sering mengambil keputusan tuh ragu. Ragu ya betul. Seperti untuk mengambil keputusan sesuatu seperti mungkin jodoh Jodoh? yang iya. Belum ada? Belum. Banyak ibu-ibu sini. Bu, siapa Maksudnya yang buat Setiap anak-anaknya. udah maju gitu ada yang bisikin kamu yakin gitu. Jadi Selalu ragu seperti itu. lagi, Iya, ragu lagi. ragu lagi. Oke. Nah, ya sama satu lagi Pak Ustadz saya sering kejadian tuh sesuai tema ya ada yang sering menyerupai saya gitu. Mah? Dia di kantor gitu satu hari pernah kejadian dua kali gitu pagi Jadi sama teman malam. kantor ngelihat ada kamu masuk kantor. Iya pakai baju yang sama padahal Padahal saya kamunya masih di mana? kenapa Pak? Kamunya di mana? Saya masih di Belum toilet, datang. cuman teman udah ngelihat saya udah lewat gitu. Pas kamu datang, lah bukannya tadi lewat Iya, gitu. nah seperti itu. Terus Di hari yang sama, malamnya? iya, malamnya teman saya melihat bawa sesuatu kecap gitu, Mas saus Disney, gitu. Iya, ya. terus manggil, Mas minta kecapnya terus. Lah saya dari tadi duduk di sini. Enggak Minta tadi kecap ngeliat apa? kok. Beli sate? Cuma film. iya. Jadi ngelihat Mas ini bawa kecap gitu, Iya, tiba-tiba ngelihat. teman, Mas minta kecapnya Iya, dong yang lah tadi. saya kan kaget. Saya kaget. Nah saya dari tadi duduk di sini gitu. Sering, iya di rumah juga suka saudara sering ngelihat saya. Oke. Oh, Ya Suka ada yang menyerupai. gitu aja ya. menyerupai gitu. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, runtut sekali. Wah, Masalah bisa. sholat yang gak khusyuk, tumanina, subhanallah loh. Maksudnya sebetulnya banyak yang merasa seperti itu. Barang hilang tiba-tiba inget nih gitu. Tapi tidak ada yang sejujur ini. Dan ingin lebih khusyuk, Ingin bagus. lebih khusyuk, ya. Tapi juga ingin apa yang ditanam oleh leluhurnya pengen dikeluarkan. Dikeluarkan, iya Dan sih. tadi kenapa pejabatnya bisa menyerupai gitu gimana sih Ustaz? makanya saya tadi cerita, kalau yang namanya jin itu bisa dia itu fokus, dia akan memperlihatkan ke, kayak tadi saya cerita. Kalau dia fokus ke Mas Irfan, ya dia hanya konsen itu yang saya perlihatkan, jadi mirip. Nah kalau ada jin ini mirip seperti Mas, siapa tadi jenengnya? Zidni. Zidni, Mas Zidni, berarti ini ilmunya Mas Zidni. Ilmu. Nah, kenapa saya bilang ilmu? Ini bisa aja memang dari leluhurnya masuk, ada yang di belakang. Nah, sejak di dalam kandungan, kayaknya Mas Zidni itu sudah diincar untuk untuk dia tempatin sebenarnya, dijaga ceritanya seperti itu. Nah ini jin ini ya tetap seperti begitu terus. Nanti kalau punya istri ya ngerti sendirilah. Maksudnya? Hmm? Ngerti sendiri? Ya kalau Mas ini keluar kemana lagi terusan? Iya. Ke istrinya. Nanti bilang, loh tadi kan udah. Dia bilang Iya. itu gimana terusan? Gitu. Orang papa baru bangun. Loh ini kan baru pulang. Iya. Gak taunya yang kedua bilang baru pulang. Yang terakhir masjidnya yang asli. Ini ngapain istri saya? Istrinya udah gak mau. Oke, jauh usah dibahas. Lanjut lagi Ustadz. Lah Dan ya itu maksudnya. membuat gelisah sekali pasti ya. Ilmu itu yang seperti itu gitu loh jadi. Jadi kalau memang seseorang punya ilmu ya hati-hati. Kalau ilmunya itu memang tidak ada tuntunannya ya harus berani mau dihilangkan apa aja. Nah seperti Mas Zidni ya memang ini harus kita ketahui bersama bahwa itulah ilmu. Itulah yang ada di Indonesia. Nah itu hati-hati. Kalau memang ilmu itu akan menjadi suatu kegemaran atau menjadi suatu budaya, ya sudah nanti dia akan memetik hasilnya di dunia dan juga di akhirat. Nah ini keinginan Mas Zidni sudah sangat bagus sekali bahwa ingin dilepas. Mudah-mudahan ilmunya nggak marah ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya. Karena kalau ilmunya marah saya juga takut. Karena beberapa memang keluar dengan lancar ada. Ada. Ada yang berontak juga ada. Ada yang masuk ke kaki, ada marah-marah. Itu ke saya.
Ya sudah nggak apa-apa. Mas ini siap saya bantu untuk saya keluarkan khusuk yang di dalam saya keluarkan, kemudian yang jaga di luar saya coba untuk menjadikan dia tidak mau lagi sama Mas Zidni ya.